Ini kita mencintai seseorang karena punya pengaruhnya buat ke akhirat ya, ya. Betul sekali, jangan sampai salah ya. Karena jangan sampai yang menguasai hati kita ini adalah hal-hal yang bersifat nafsu, tetapi mengenyampingkan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Dan benar sekali, nanti kita juga akan bahas ada macam-macam cinta menurut Al-Quran. Langsung aja kita lihat liputannya berikut ini. Hati-hati mencintai seseorang. Kita akan bersama orang yang dicintai di akhirat kelak. Pemirsa, apa yang terlintas di pikiran Anda tentang cinta? Pasti sesuatu yang indah dan menyenangkan, bukan? Karena bersama dengan orang yang kita cintai akan membawa kebahagiaan bagi kita di dunia. Semua hal yang dilakukan atas dasar cinta pasti menjadi sesuatu yang baik. Bukan hanya dalam mencintai seseorang, tapi juga dalam hal pekerjaan. Cinta juga bisa membawa perubahan bagi manusia, yang dimana mungkin dulunya dia kasar, tapi dengan adanya cinta, dia bisa menjadi orang yang lebih tenang. Cinta adalah sesuatu yang murni, putih, tulus dan suci, yang timbul tanpa adanya paksaan atau hal yang dibuat-buat. Cinta merupakan suatu perasaan terdalam seseorang yang dimana membuatnya rela berkorban apa saja demi kebahagiaan orang yang dicintainya. Dan pengorbanannya tulus, tidak mengharap balasan apapun. Cinta juga membawa kehangatan, yang dimana mampu membuat dan menyadari betapa berharganya diri kita, dan seseorang yang begitu berharga untuk kita lindungi. Cinta tidaklah sebatas kata-kata. Karena cinta jauh lebih berharga daripada harta karun termahal di dunia sekalipun. Cinta merupakan anugerah terindah yang tak ternilai harganya. Dan itu diberikan kepada makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia. Pemirsa, ada beberapa cinta yang ada di dalam Al-Quran yang dimana bisa menjadi arahan buat kita agar lebih mengetahui jenis-jenisnya. Yang pertama, ada cinta mawaddah, yaitu jenis cinta menggebu-gebu dan membara. Orang yang memiliki cinta ini maunya selalu berdua dan enggan untuk berpisah. Yang kedua, cinta rahman, yaitu jenis cinta yang penuh kasih sayang, lembut, siap berkorban, dan siap melindungi. Orang yang memiliki cinta ini lebih memperhatikan orang yang dicintainya dibanding dirinya sendiri. Baginya, yang penting adalah kebahagiaan sang kekasih, meski ia harus menderita. Ia sangat memaklumi kekurangan kekasihnya dan selalu memaafkan kesalahan kekasihnya. Yang ketiga, cinta mel, yaitu jenis cinta sementara yang sangat membara, sehingga menyita seluruh perhatiannya, hingga hal lain pun cenderung ia tidak perhatikan. Cinta ini dalam Al-Quran disebut dalam konteks orang yang suka poligami. Yang keempat, cinta ra'fah. Cinta ra'fah, yaitu rasa kasih yang dalam hingga mengalahkan norma-norma kebenaran. Misalnya, kasihan kepada anak sehingga tidak tega membangunkannya untuk sholat, membelanya meskipun salah. Dan yang terakhir, cinta kulfah, yakni perasaan cinta yang disertai kesadaran mendidik kepada hal-hal yang positif meski sulit, mengajarkan dan mengarahkan kepada kita semua, umatnya, agar mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membenci juga karena Allah, sehingga seseorang akan mencintai setiap apa yang dicintai oleh Allah, dan juga membenci apa-apa yang Allah benci. Cinta dan bencinya harus mengikuti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua ini bertujuan agar mendapat ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tali keimanan yang paling kokoh adalah berloyal karena Allah dan memusuhi karena Allah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadis riwayat Al-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Al-Syekh Al-Albani dalam Al-Sahihah. Di dalam sabda dijelaskan bahwa sebagai umat manusia kita harus selalu mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan memusuhi apa-apa yang dibenci oleh Allah.
Karena bila kita melakukan hal yang demikian, kita akan menjadi manusia yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan, dalam hal mencari teman atau teman dekat haruslah didasarkan di atas prinsip. Karena siapa yang dijadikan teman pasti mendapat kecintaan sesuai kadarnya. Terlebih seorang teman biasanya akan memberikan pengaruh kepada teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam telah memberikan arahan agar tidak sembarangan memilih teman dan teman dekat. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seseorang mencintai suatu kaum kecuali ia akan dibangkitkan bersama mereka. Al-Munziri berkata isnadnya bagus, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Targhib wa Al-Tarhib. Di dalam sabda dijelaskan bahwa bila kita mencintai seseorang secara berlebihan dan melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia nanti pada saat hari akhir akan dibangkitkan bersama dengan orang yang ia cintai di dunia. Dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata yang artinya, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Ia berkata, kapankah kiamat itu? Beliau menjawab, apa yang sudah engkau siapkan untuknya? Tidak ada, kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan seterusnya Anas bin Malik juga berkata, kami tidak pernah merasa gembira seperti kegembiraan kami dengan ucapan Rasulullah SAW yang artinya, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di akhirat kelak. Kemudian Anas melanjutkan yang artinya, sungguh saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar dan berharap agar saya bisa bersama mereka di akhirat kelak. Disebabkan cintaku terhadap mereka, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sabda dijelaskan bahwa sebagai umat manusia kita jangan terlalu mencintai apa yang kita miliki di dunia secara berlebihan. Walaupun itu harta yang paling berharga sekalipun seperti orang tua, istri dan anak. Kita hanya boleh mencintai Allah dan Rasul-Nya secara berlebihan karena hal itu yang akan menolong kita di akhirat kelak. Cinta sejati adalah cinta yang dimana mendapat kemuliaan untuk mengikuti jalan orang yang dicintainya, mengikuti langkah-langkahnya, berada di atas manhajnya, dan mengambil petunjuknya. Ingat dahulu Yahudi dan Nasrani mengaku mencintai para nabi mereka, tetapi tidak mendapatkan nikmat untuk menemani mereka di akhirat, dikarenakan mereka menyalahi petunjuk para nabinya. Dan juga Abu Talib sangat mencintai keponakannya, namun tidak bisa bersamanya di akhirat, karena ia tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keimanan dan petunjuk. Jadi pemirsa, sebagai umat manusia, kita tidak boleh mencintai seseorang melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bila kita melakukan hal yang demikian, kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai di akhirat kelak. Ya baik pemirsa, mungkin ini terdengar mudah ya, bagaimana kita mencintai seseorang itu tapi tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Betul. Terdengarnya mudah, tapi untuk mempraktekannya mungkin kita harus perlu usaha menanamkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah dibanding mencintai orang-orang yang kita cintai juga, anak, suami, orang tua. Jadi harus Allah dan Rasulullah dulu didahulukan. Karena nanti di alam kemudian setelah alam dunia ini kita tidak akan bisa bersama ya. Tidak selalu, maksud saya, untuk bisa bersama seperti Abu Thalib dengan keponakannya yang dia tidak bisa bersama di akhirat karena dia tidak mengikuti petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekarang kita harus pinter-pinter nih memilah hati. Apalagi kalau cinta sama harta doang, apa yang melebihi kepada Allah sama Rasulullah. Kita harus ingat lagi, harta itu kan cuma titipan, diberikannya sama Allah gitu. Jadi sekarang harus kita bisa menjaga hati kita. Insya Allah. Nah baik pemirsa, setelah ini kita mesti punya banyak sekali berita yang update lagi, yang sangat menarik lagi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.